Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya, ya. Nah, disinilah klarifikasinya. Allah ngirimkan malaikatnya buat ngambil duit dia lagi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefria. Di subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mereaction lagi video lamanya Pak Yusuf Mansur, yang pastinya ada kurofat di dalam video tersebut. Ya, itu memang sudah jadi ciri khasnya Pak Yusuf Mansur ya, menceritakan hal-hal yang nampaknya seperti kejadian yang luar biasa, dibungkus dengan kata-kata karomah, tapi nggak tahu bener apa enggaknya. Sholawat dan Al-Quran dia buat seolah-olah seperti mantra bim salabin. Siapa aja yang membacanya akan bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan di dunia ini. Hal seperti itu sama saja mengajarkan orang bersholawat dan baca Al-Quran hanya niatnya untuk mendapatkan dunia saja. Jadi rendah banget niat sholawatnya, karena hanya untuk dunia saja. Padahal sholawat itu kan sangat agung sekali, mendoakan Rasulullah SAW. Adapun orang baca sholat hanya untuk cari dunia, ya rendah sekali. Sholat untuk kedekatan dengan Nabi SAW. Bukan kita baca sholawat ada untuk misalnya saya pengen rumah ini loh, bersolat banyak dapat rumah. Rendah sekali. Sholat agung, sholat mulia. Sholat bukan untuk mendapatkan itu semuanya. Akan tapi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, sertakan sholawat. Tapi jangan berkata bukan sholawat untuk mendapatkan itu. Akan tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu, sertakan sholawat dalam panjatan doa Anda. Artinya jangan menukar sholawat dengan sesuatu yang rendah. Maka memohonlah kepada Allah agar putri Anda segera menikah, dibarengi dalam permohonan Anda, dibarengi dengan sholawat. Jangan menjadikan sholawat Anda tukar dengan dunia, dengan tukar dengan harta. Seperti sebelumnya pernah bertanya, kalau menginginkan sesuatu langsung baca sholawat agar saya dapat ini. Bagaimana sholawat dihubungkan dengan urusan duniawi? Iya, kalau masalah haram tidak sampai derajat haram, akan tapi kita ingin menyadari bersolawat itu adalah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah untuk mendapatkan dari Allah yang bukan urusan dunia kita dapat. Akan tapi dunia akan diberi oleh Allah. Nah, kali ini keajaiban yang terjadi pada Pak Yusuf Mansur pada tahun 2009 yang lalu. Jadi ini udah sangat lama kejadiannya ya. Rumah Pak Yusuf Mansur pernah kemalingan, sampai uang sedekah yang dia kumpulkan hilang, dicuri sama maling atau dirampok sama maling ya. Jumlahnya simpang siur. Ada media yang memberitakan 1 miliar dan 1 kilogram emas. Wah, tapi ini simpang siur teman-teman. Ada juga yang memberitakan 150 sampai 600 juta beserta barang-barang berharga lainnya seperti handphone dan lain-lainnya. Karena beritanya simpang siur, akhirnya diklarifikasi oleh Pak Yusuf Mansur. Ternyata mengejutkan juga ini klarifikasinya. Yang maling di rumah Pak Yusuf Mansur atau yang mengambil uang sedekah tersebut adalah malaikat yang disuruh Allah. Na'udzubillahi min zalik, kok bisa? Oke, untuk lebih jelasnya mending kita simak aja video klarifikasinya ya, bagaimana malaikat mengambil uang sedekahnya yang di rumahnya Pak Yusuf Mansur gitu guys ya. Saya putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mulai ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minjemin sorban saya dulu ke nih. Siapa namanya? Aulia dari Kalimantan. Punya siapa nih? Ya Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjam. Dipinjamin. Pinjemin. Terus saya ambil lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Namanya apa? Balikan. Iya, namanya gua pinjeman. Dibalikin dong, kan gitu ya. Saya minjemin nih. Terus saya pinjam lagi, balik lagi, boleh ya? Boleh. Boleh. Handphone juga gitu ya? Nih handphone nih. Iya. Punya siapa nih? Ya Ustaz. Kok ada di tangan ente? Pinjamin. Dikasih ya. Tarik lagi nih, boleh nggak? Boleh. Yang punya siapa? Ustaz. Itu. Jadi nggak ada berita kehilangan itu, nggak ada. Oh, jadi itu ilustrasi guys ya. Jadi nggak ada yang berita kehilangan itu. Semua yang kita punya itu milik Allah, gitu maksudnya. Coba kita simak lagi ya. Karena yang kita punya apaan? Yang kita punya apaan? Oh, nyawa juga bukan punya kita. Jadi berita kehilangan itu salah besar. Satu cuma Mansur kehilangan 1 miliar lagi. Masya Allah. Bagaimana saya kagak disinisin sama ibu-ibu di bandara? Ya pulang dari Bali ya. Kan ke Jogja tuh. Sampai bandara. Subhanallah, ada ibu-ibu yang nyengir aja. Aduh, emas sekilo kemana aja tuh. Gitu. Nah, emang beritanya kan emas sekilo. Ustadz Yusuf Mansur rumahnya di bobol maling. Duit 1 M hilang sama emas 1 kilo. Alhamdulillah. Yang hilang itu duit sedekah. Yang kebetulan kan banyak orang pengen sedekah lewat tangan saya. Ada banyak orang-orang yang pengen sedekah langsung ke rumah saya. Udah saya wanti-wanti. Ini jumlahnya sih udah menurun jauh sejak ada PPPA.
Sejak ada PPPA, saya langsung tunjuk sono. Nanti dia pada yang nyalurin lagi ke mana-mana tempat yang memang menjadi tempat penyaluran buat para penghafal Al-Quran. Lah tapi ada yang nggak ketolong nih, yang lonong langsung, yang nganterin langsung. Nah begitu gitu, saya biasanya panggil petugas PPPA. Lah minggu yang bersangkutan itu, minggu tanggal antara 14, 15, 16, 17, saya sama Bang Nuh ya, kita sama-sama pergi ke Kalimantan untuk promosi rumah-rumah tahfiz di sono. Sama multi level kita ini yang baru, multi level marketing M-Miracle sama MDN. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya, ya. Nah, disinilah klarifikasinya. Allah ngirimkan malaikatnya buat ngambil duit dia lagi katanya. Kita dengarkan lagi ya. Ngirimin malaikatnya buat ngambil. Saya ulang lagi ya. Multi level kita ini yang baru, multi level marketing M-Miracle sama MDN. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya, ya. Jadi tidak ada satupun milik kita, sehingga kalimatnya harus dirubah. Bukan kehilangan, tapi diambil lagi sama yang punya. Kalau diambil lagi sama yang punya, mau besar kek, mau kecil kek, mau dikit kek, mau banyak kek, ya nggak jadi soal. Emang kita punya apa? Ikutin saya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan yang suka kita baca kalau lagi kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarkah bercerai? Kalau kata manusianya iya bercerai, tapi kalau kata Allahnya bukan bercerai, diambil lagi tuh suami, diambil lagi tuh istri. Bener nggak anak kita yang meninggal? Aslinya kan dia nggak hidup, Allah yang ngidupin, lu hidup. Lah Allah balikin lagi, diambil lagi sama yang punya. Subhanallah. Inilah pemirsa klarifikasi dari saya. Takutnya pemirsa, kalau saya sih nggak ada masalah ya, cuman pada sakit jiwa antar pemirsanya. Ustadz, Kalau dia nggak ada masalah katanya. Kalau pemirsanya pada sakit jiwa katanya gitu. Iya iyalah itu uangnya jamaahnya bukan uang dia. Ya dia nggak ada masalah, santai aja gitu ya. Jadi klarifikasi Pak Yusuf Mansur, uang sedekah tersebut diambil kembali oleh Allah melalui malaikatnya yang diutus ke rumah Pak Yusuf Mansur. Karena menurut Pak Yusuf Mansur, apapun yang kita punya ya miliknya Allah, suatu saat akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang teman-teman sesuatu yang konyol dibungkus agama seolah-olah terlihat benar, terlihat luar biasa. Tapi ingat teman-teman, manusia itu diberi akal untuk berpikir. Maka gunakanlah akal fikir kita untuk mempelajari agama agar tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang selalu mengatakan khurafat atas nama agama. Saya mencoba mencari lebih jauh informasi mengenai hal ini sampai akhirnya saya menemukan sebuah berita dari media Okezon Celebrity dengan judul Maling di Rumah Ustadz Yusuf Mansur dibacakan Yasin 100 hari. Katanya tadi yang ngambil malaikat yang diutus oleh Allah. Kok dibacakan Yasin ini sampai 100 hari lagi? Coba kita baca ya beritanya. Rumah Ustadz Yusuf Mansur baru kemalingan. Yusuf berniat menghentikan penyidikan polisi. Oh, dia berniat menghentikan penyelidikan polisi ini. Kenapa dihentikan ya? Sebagai gantinya, dia menjalankan pengadilan ala pesantren dengan membacakan surat Yasin selama 100 hari untuk si maling. Oh, jadi penyelidikan polisi dihentikan karena mau melakukan pengadilan ala pesantren. Katanya yang ngambil malaikat. Kok ada pengadilan ala pesantren juga ya? Saya bacakan lagi untuk lebih jelasnya ya. Nggak perlu cari siapa malingnya, sebab di pesantren sedang berjalan pengadilan ala pesantren. Kami 100 hari baca Yasin dan sholat hajat, tutur Ustadz Yusuf Mansur ditemui di rumahnya di Jalan Tamrin RT 0105, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis, tanggal 19 bulan 11 tahun 2019. Jadi ini udah lama memang ya. Saya bacakan lagi, pemilik pondok pesantren Darul Quran Bulak Santri Cipondoh Tangerang ini mengikhlaskan saja uang yang digondol maling. Wah, jadi Pak Yusuf Mansurnya mengikhlaskan saja, tapi nggak tahu jamaahnya juga apa mengikhlaskan apa enggak, kan itu uang sedekah teman-teman ya. Dia percaya pencurinya akan diberi hukuman oleh Tuhan. Lah gimana? Katanya yang ngambil malaikat, kok dia percaya akan diberi hukuman?
nggak nyambung ya. Kami doakan malingnya supaya uang itu bermanfaat. Saya nggak mendoakan yang jelek. Kalaupun seisi rumah saya diambil, tapi penting istri dan anak-anak selamat. Saya sudah bahagia jelasnya. Ya teman-teman, terlepas benar atau tidaknya uang itu diambil oleh maling ataupun diambil oleh malaikat, dan saya juga tidak menuduh Pak Yusuf Mansur yang mengambilnya. Di sini saya hanya mengingatkan teman-teman semua, jangan pernah terpengaruh oleh siapapun yang mudah berbicara khurafat, mudah berbicara dongeng-dongeng atas nama agama. Bisa ketemu malaikat, bisa ketemu Rasulullah dalam keadaan sadar gitu ya. Kita percaya karomah, kita percaya mukjizat, tapi jangan mau ketipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan karomah dan mukjizat. Ini bahaya juga buat akidah kita umat Islam. Betapa banyak orang yang masuk ke ranah hal-hal menyimpang, pemahaman agama yang menyimpang karena atas nama karomah, atas nama mukjizat, ma'rifat dan lain-lainnya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.